Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya, sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI, sehingga efek dan mekanisme perdagangan efek tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah bersifat universal, artinya dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional. Namun, dalam pasar modal syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Landasan hukum pasar modal syariah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Fatwa DSN MUI, sehingga kegiatan dalam pasar modal syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Produk atau efek dalam pasar modal syariah juga tidak jauh berbeda dengan produk atau efek dalam pasar modal konvensional. Seperti saham syariah, saham merupakan bukti pernyataan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapat bagi hasil berupa dividen. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti pemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Reksadana merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Efek beragun syariah. Efek beragun syariah berbentuk kontrak investasi kolektif EBA syariah. Ada dua kriteria khusus agar saham perusahaan dapat ditetapkan sebagai saham syariah. Pertama, kriteria kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, riba, dan memproduksi atau mendistribusikan produk jasa maupun barang yang haram, seperti minuman keras atau barang atau jasa yang mendatangkan mudarat atau membahayakan. Kedua, kriteria rasio keuangan. Rasio utang berbasis bunga terhadap total aset tidak boleh lebih dari 45%. Rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria akan dimasukkan sebagai bagian dari DES, yaitu Daftar Efek Syariah. Sukuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai akad, antara lain ijaroh atau sewa-menyewa, mudarobah dan musyarakah atau kerjasama, istiqnah dan salam atau jual-beli dengan pesanan. Manfaat yang akan diperoleh investor sukuk dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Terdapat karakteristik khusus dalam reksadana syariah, yaitu adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Reksadana sangat cocok bagi mereka yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri karena memiliki waktu yang terbatas atau belum memiliki pengetahuan yang cukup memadai. Efek beragun syariah memiliki dua bentuk aset, yaitu aset likuid dan aset tidak likuid. Aset likuid merupakan aset yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Sedangkan aset tidak likuid merupakan aset yang berbentuk pembiayaan seperti pembiayaan perumahan atau pembiayaan kendaraan. Pasar modal syariah memberikan kemudahan berinvestasi bagi investor yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek, bank, pegadaian, ataupun kantor pos, baik secara online maupun manual. Namun perlu diingat, investasi di pasar modal juga mengandung risiko sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko investasi untuk mengurangi risiko yang akan ditimbulkan dalam pasar modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.